Selamat datang di klub matematika tempat belajar. Lari. Jago trik, jagonya trik unik dan menarik. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan materi pembelajaran matematika kelas 9 SMP dengan materi bilangan berpangkat. Di sini akan kita buat penjelasannya semudah mungkin dan selengkap mungkin agar bisa dibuat untuk referensi anak-anak semuanya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Bilangan berpangkat menggunakan notasi pangkat. Kita perhatikan di sini. Di sini ada 5 pangkat 2, maka bentuk perkaliannya adalah 5 kali 5. Oke. 5 pangkat 2 itu bukan 5 kali 2 lah ya. Bukan 5 kali 2, tapi 5 kali 5. Nilainya otomatis 5 kali 5 adalah 25. Sementara di bawahnya adalah 5 pangkat 3. Berarti bentuk perkaliannya adalah 5 kali 5 kali 5. Karena pangkatnya 3 berarti 5-nya 3 kali. Oke, 5 kali 5, 25 dikali dengan 5, 125. Selanjutnya yang bawah adalah 5 pangkat 4. Berarti 5 kali 5 dikali 5, kemudian dikali 5. Ya, tinggal saja, ini kan 5 pangkat 3-nya kan 125, tinggal dikali 5 lagi, karena ini 5 kali pangkat 3-nya tadi kan sudah ketemu 125, sama dengan 125 dikali dengan 5, 625. Oke, ini adalah menggunakan notasi pangkat. Ini masih dasar saja dulu. Yang penting anak-anak paham dulu ini. 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5. 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5. 5 pangkat 4, 5 kali 5 kali 5 kali 5. Oke, selanjutnya sekarang ayo kita mencoba. Di sini ada perpangkatan 2 pangkat 4. Maka bentuk pangkatnya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, 2 kali 2-nya 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Maka nilainya adalah 16. 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 berarti 3 dikali 3 dikali 3. 3 kali 3, 9 kali 3 adalah 27. Maka nilainya adalah 27. Sekarang 4 pangkat 5. Berarti 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Oke, hasilnya adalah 1024. Wah, gini. Selanjutnya 5 pangkat 4 berarti 5 kali 5 kali 5 dikali 5. Ini adalah dasar-dasar dulu ya. Nanti kita akan bertahap sampai ke dalam yang sulit, tapi penjelasannya kita buat semudah mungkin ya. 5 kali 5 kali 5 kali 5, 625. Sama dengan yang di awal tadi sudah ketemu 625. Sekarang 10 pangkat 7. Nah, 10 pangkat 7 berarti 10 kali 10 kali 10 baru 3, 4, 5, kemudian 6, 7. Karena 10 pangkat 7 berarti 1 saja tulis. Nolnya berarti sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai. Ini titik. 10 juta. Seperti itu ya. Ini sederhana. Konsep dasar dulu untuk notasi perpangkatan ya. Untuk bilangan berpangkat. Selanjutnya ini adalah materi. Konsep materinya yang perlu kita ingat betul bahwasanya bilangan berpangkat. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum perpangkatan bisanya di sini A pangkat N, maka A kali A kali A sebanyak N kali. Berarti misalnya di sini A pangkat 2 berarti A kali 2. A kali A sebanyak 2 kali. Maka di sini A pangkat N berarti sebanyak N kali. Seperti itu. Contoh di sini adalah 3 pangkat 5, berarti 3-nya 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 3 pangkat 5. Oke, itu adalah konsepnya untuk perpangkatan. Kemudian ada istilah juga. 3 pangkat 5 adalah perpangkatan 3. 3 di sini disebut dengan bilangan pokok atau basis. Berarti 3 pangkat 5, 3-nya ini adalah bilangan pokok atau disebut dengan basis. Kemudian 5-nya di sini disebut dengan pangkat.
atau istilah matematikanya adalah eksponen. Oke, yang bawah di sini, yang 3-nya di sini disebut dengan basis, 5-nya disebut dengan eksponen. Oke, materi inti tentang bilangan berpangkat sudah kita sampaikan. Kita langsung coba tingkatkan lagi kualitas soalnya. Oke. Selanjutnya, menghitung nilai perpangkatan. Yang pertama, nyatakan perpangkatan negatif 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 2 dalam bentuk bilangan biasa. Berarti di sini yang pertama adalah negatif 2 pangkat 2, berarti negatif 2 dikali negatif 2. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Berarti jawabannya 4. Kemudian yang sebelahnya adalah 2 pangkat 2, berarti 2 kali 2, 4, sama. Oke. Yang nomor 2 sekarang, nyatakan perpangkatan negatif 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 3 dalam bentuk bilangan biasa. Sekarang negatifnya dulu. Berarti di sini negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2, 4. 4 dikali negatif 2, negatif 8. Mungkin anak-anak masih ada yang lupa bagaimana perkaliannya negatif dan positif ya. Jika positif dikali positif, kemudian negatif dikali negatif, positif kali positif hasilnya pasti positif. Negatif kali negatif hasilnya pasti positif. Oke, diingat ini konsepnya. Positif kali positif hasilnya positif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Tapi jika yang satu positif dikali negatif hasilnya negatif. Yang satu negatif dan yang satu positif hasilnya pasti negatif. Jika sama-sama positifnya dikalikan, hasilnya positif. Jika sama-sama negatifnya juga hasilnya positif. Jika berbeda, hasilnya adalah negatif. Itu adalah konsepnya. Sekarang 2 pangkat 3. Berarti 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 8. Berbeda sekarang. Tadi ini sama. Ini negatif 8, ininya 8. Sekarang yang nomor 3. Nyatakan perpangkatan negatif 3 pangkat 3 dan negatif 3 pangkat 4. Oke, berarti di sini negatif 3 pangkat 3 berarti negatif 3 kali negatif 3 dikali negatif 3. Sama dengan negatif kali negatif positif berarti 9. 9 dikali negatif hasilnya pasti negatif 27. Sekarang negatif 3 pangkat 4 berarti negatif 3 kali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Nah, negatif kali negatif positif 9. Negatif kali negatif positif 9. Tinggal 9 kali 9, 81. Oke, selesai ya. Ini adalah menghitung nilai perpangkatan. Oke, selanjutnya sekarang operasi yang melibatkan perpangkatan. Di soal yang pertama, tentukan hasil operasi berikut. Soal yang A, 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2. Yang kita selesaikan adalah pangkatnya dulu. 3-nya kita tulis dulu, ditambah 2-nya juga kita tulis, kalinya juga kita tulis, 5 pangkat 2 kita hitung. 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5. 25. Nah, kalau sudah seperti ini ada positif, jumlah ya, ada kali. Berarti yang kita utamakan yang kali, yang kita dahulukan. Berarti 3 ditambah 2 kali 25 adalah 50. Sehingga tersisa 3 ditambah 50. 53. Sekarang yang B, 4 pangkat 3. Nah, saya tulis lagi aja di sini. 4 pangkat 3 dibagi dengan 8 ditambah 3 pangkat 2. Yang kita selesaikan adalah pangkatnya dulu. 4 pangkat 3 adalah 4 kali 4 kali 4. Yaitu 64. Kemudian dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3, 9. Operasi yang kita dahulukan adalah pembagian dulu, baru penjumlahan. Oke, 64 dibagi dengan 8, hasilnya adalah 8. 8 ditambah dengan 9, hasilnya adalah 17. Selesai. Oke, yang A jawabannya 53, yang B jawabannya 17. Cukup mudah, jago trik, jagonya trik unik dan menarik. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal ya. Di latihan soal yang pertama, nyatakan perkalian berulang berikut dalam perpangkatan. Mudah. Yang A adalah negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Berarti bentuknya adalah negatif 2 pangkat 3.
Yang B adalah 1/5 dikali 1/5 ya, berarti di sini basisnya adalah 1/5. Eksponennya kita lihat berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5 kali. Berarti pangkatnya adalah 5. Seperti itu ya, mudah. Yang C juga sama, negatif 2/3 basisnya. Pangkatnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pangkat 5. Kemudian yang D, T di sini basisnya adalah T. Pangkatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti T pangkat 6. Yang E di sini adalah Y, berarti di sini Y pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pangkat 10. Y pangkat 10. Selesai untuk soal yang pertama ya. Sekarang di soal yang kedua, nyatakan perkalian berikut dalam bentuk perkalian berulang. Ingat, yang ditanyakan adalah di bentuk perkalian berulangnya, bukan hasilnya ya. Jadi ya tinggal mudah ini. 3 pangkat 8 berarti ya 3 kali 3, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selesai. Tidak perlu kita hitung karena yang ditanyakan adalah kita disuruh menyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Perkalian berulangnya ya seperti ini saja. Tidak perlu kita hitung hasilnya kalau lihat soalnya. Yang B 0,83 pangkat 4. Berarti di sini 0,83 dikali 0,83 dikali 0,83 dikali 0,83. Selesai. Yang C, T pangkat 3 ya. Tinggal T kali T kali T. Selesai. Yang D, yang E bisa ya dilanjutkan sendiri karena di sini hanya perkalian berulangnya. Itu hanya contoh lah. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini baru yang ditanyakan adalah hasilnya. Tentukan hasil dari perpangkatan berikut. Yang ditanyakan baru hasilnya. Ini yang baru kita hitung ya kan. 2 pangkat 8 bisa kita tulis dulu. 2 kali 2 kali 2 3 4 5 6 7 8. Baru kita kalikan semuanya. Hasilnya adalah 256. Selesai. Yang B adalah 5 pangkat 4. Berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5-nya 25. Kemudian 5 kali 5-nya ini juga 25. 25 kali 25 625. Selesai. Yang C 0,02 pangkat 2. Berarti tinggal 0,02 dikali dengan 0,02. Gini aja. Berarti hasilnya adalah 0,0004. Yang D 1/3 pangkat 3 berarti 1/3 kali 1/3 kali 1/3. Selesai. 1 kali 1 kali 1 1. Yang bawah 3 kali 3 kali 3 27. Berarti jawabannya adalah 1/27. Mudah ya ini karena matematika itu mudah. Yang penting kita paham dulu ya. Yang E sekarang 1/4. Pangkatnya 4. Berarti di sini 1/4 dikali 1/4 dikali 1/4 lagi dikali 1/4 lagi. 1 kali 1 kali 1 kali 1 1. 4-nya sekali yang dikali. 4 kali 4 kali 4 kali 4 256. Gini, ini lebih mudah. Kita akan bertingkat terus ya. Ini level soalnya mulai meningkat. Yang pertama tadi lebih mudah, ini yang ketiga sudah menghitung. Yang keempat nanti juga akan meningkat lagi ya. Sekarang di soal nomor 4, nyatakan bilangan berikut dalam bentuk perpangkatan dengan basis 10. Nah, ini. Kita lihat yang A. A di sini adalah 1000. Karena basisnya 10 berarti 10 pangkat berapa gitu kan? 10 pangkat berapa? Kalau 1000 lihat saja nolnya. Nolnya di sini 3, berarti di sini 10 pangkat 3. Selesai. Yang B adalah 100.000. 100.000 di sini nolnya adalah 5. Karena basisnya adalah 10, berarti di sini wajib 10 karena harus basis 10. Lihat nolnya 5, berarti pangkat 5. Selesai. Yang C juga sama. C nolnya ada 6, berarti di sini 10 pangkat 6. Yang D nolnya ada 7, berarti di sini 10 pangkat 7. Mudah sekali ya, matematika ini mudah. Kalau bersama jago trik, karena jago trik adalah jagonya trik unik dan menarik.
Lanjut kita di soal nomor 5 ya. Nyatakan bilangan berikut dengan perpangkatan dengan basis 2. Nah, sekarang basis yang ditanyakan adalah basis 2. Berarti 256 itu, oke saya tulis di bawahnya sini. 256 itu 2 pangkat berapa? Gitu ya. 2 pangkat berapa? Itu. Kita coba aja. Di sini 2 pangkat 8. Sudah pernah kita hitung di awal tadi ya. Yang B 64 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6. Yang C 512 itu 2 pangkat berapa? 512 itu 2 pangkat 9. Yang D 1.048.576. Wow, ini 2 pangkat berapa ini? Kalau kita lihat di sini 2 pangkat 10 itu hasilnya kan 1024. Itu dari sini. 2 pangkat 9-nya kan 512. Kalau saya kalikan dengan 2 lagi kan menjadi 2 pangkat 10. Hasilnya 1024. Nah, 1024 kalau saya kalikan dengan 1024 itu ternyata hasilnya adalah 1.048.576. Berarti di sini 2 pangkat 10. Nah, dikali 2 pangkat 10 hasilnya itu adalah yang ditanyakan di soal yang D. Berarti 2 pangkat berapa? Nah, berarti di sini adalah 2 pangkat 20. Dari mana? Karena di sini kalau 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat 10 itu sama dengan 2, 10-nya menjadi pangkatnya menjadi penjumlahan gini. Sehingga akan menjadi 2 pangkat 20. Ya, ini akan kita bahas pada video selanjutnya ya. Perkalian bilangan berpangkat ini hanya mengawali saja. Oke. Lanjut kita di soal nomor 6. Tuliskan sebagai bentuk perpangkatan dengan basis 5. Karena basis 5 di sini tanyakan adalah 5, berarti ya 5 pangkat 1. Kemudian 625 ini adalah 5 kali 5 kali 5 kali 5 ya, 5 pangkat 4. 15.625 di sini kan dari 125 kali 125. Nah, 125 ini adalah 5 pangkat 3, ini 5 pangkat 3, berarti di sini 5 pangkat 6. 125 5 pangkat 3. Sudah selesai nomor 6 ya. Seperti itu ya. Ini mudah. Lanjut kita di soal nomor 7 nanti. Oke, lanjut kita di soal nomor 7 ini. Tentukan hasil dari operasi berikut ya. Ini sudah mulai asik ini soalnya ini. Kita mulai dari yang A dulu ya. Kita lihat yang A, soal A adalah 5 ditambah 3 dikali 2 pangkat 4. Berarti di sini 5 ditambah 3. 2 pangkatnya, 2 pangkat 4-nya kita hitung ya kan. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Berarti 2 pangkat 6-nya, 2 pangkat 4-nya adalah 16. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita kalikan ini. 5-nya turun, 3 dikali 3 dikali 16 ya, 48. Baru dijumlah 5 ditambah 48. 53. Selesai A-nya. Sekarang B. Lihat B-nya adalah setengah kali 6 pangkat 3 dikurangi 4 pangkat 2. Setengahnya turun. 6 pangkat 3 adalah 6 kali 6 kali 6, yaitu 216. 4 pangkat 2, 4 kali 4, 16. Setengahnya turun lagi. 216 dikurangi 16, 200 kan? Nah, terakhir setengahnya 200, ya 100. Selesai ya, mudah ini. Yang C. 8 ditambah 3 dikali negatif 3 pangkat 4. 8-nya turun, 3-nya juga kita tulis. Negatif 3 pangkat 4. Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Hasilnya adalah 81. Ini 8-nya turun, 3 kali 81 adalah 243. Tinggal dijumlahkan, 243 ditambah dengan 8. 251. Selesai. Seperti itu ya. Cukup mudah. Bersama Jago Trik, jagonya trik unik dan menarik. Silahkan ditunggu video-video selanjutnya dari kami.
Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.